Berbicara basirah meliputi 3 hal. Ya. Apa yang harus dipahami, diperhatikan ketika kita melakukan gerakan dakwah. Yang pertama adalah memahami konten atau maddah, basirah terhadap maddah, memahami isi kandungan Al-Quran dan Sunnah sebelum disampaikan kepada umat. Itu terlebih dahulu, al-fahmu bil Qur'ani was Sunnah. Itu satu. Yang kedua adalah memahami tariqah atau wasilah atau cara berdakwah yang benar. Dalam dakwah yang disampaikan adalah kebenaran Al-Quran dan Sunnah, ayat dan hadis, tapi ya, tidak disertai dengan cara, metode dan manhaj yang benar. Dan disinilah letaknya kenapa gerakan dakwah kita selama ini belum menghasilkan sebuah kekuatan umat, belum bisa mengantarkan umat ini memiliki kesadaran keimanan yang tinggi sehingga hidup ini tertata dengan nilai-nilai iman. Kebenaran tidak disampaikan dengan cara yang benar. Inilah yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang saya bacakan dalam muqaddimah tadi di dalam surah Al-Isra ayat 105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, wa bil haqqi nazal, dan turun membawa kebenaran. Ya. Ulama menjelaskan seperti Imam Asy-Syaukani bahwa Al-Quran turun dengan sebenar-benarnya, artinya dia turun dengan cara yang benar. Nah, turun dengan cara yang benar. Wabil haqqi nazal, dia turun membawa kebenaran. Jadi turun membawa kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala dan turun dengan cara yang benar. Nah, cara yang benar ini seperti apa? Dijelaskan dalam ayat berikutnya, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukfin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Qur'an ini kami turunkan secara berangsur-angsur, faraqnahu secara bertahap, litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau membacakannya, menyampaikannya kepada manusia ala mukthin, dengan pelan-pelan, ala mahal, ya. Jadi secara bertahap agar disampaikan secara perlahan-lahan. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, liyatadabbaruhu, agar umat bisa mentadaburi, merenungi isi daripada Al-Quran itu, wa yatafakkaru fi ma'ani, memikirkan makna-makna yang terkandung di dalamnya, wa yastakhriju 'ulumahu, dan juga bisa menggali lebih dalam ilmu-ilmu yang terkandung di dalam setiap ayat itu. Nah, inilah yang menjadi rahasia kenapa Al-Quran ini bisa landing, bisa eksis dalam jiwa para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan saja dipahami, tetapi betul-betul menjadi sebuah keyakinan, merasuk ke dalam jiwa dan kemudian menggerakkan dalam bentuk ibadah, dalam bentuk akhlak, dalam bentuk muamalah. Ya. Makanya orang-orang musyrik itu sempat protes, kenapa Al-Quran itu diturunkan sedikit-sedikit dalam waktu yang lama.
wa qala alladhina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Berkata orang-orang kafir, kenapa Al-Quran itu tidak diturunkan sekaligus saja, kenapa harus sedikit-sedikit, sepotong-sepotong, memerlukan waktu 23 tahun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila. Demikianlah kami turunkan Al-Quran secara perlahan-lahan itu, secara berangsur-angsur, secara bertahap, linuthabbita bihi fuadak, agar kami menguatkan jiwamu, hatimu, agar benar-benar tidak hanya dipahami tapi menjadi sebuah keyakinan. Dan dari keyakinan itulah kemudian melahirkan sikap tindakan yang nyata untuk menjadikan Al-Quran ini sebagai pedoman sebagaimana dalam hidup kita. Warattalnahu tartila, dan kami membacakannya secara tartil. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang kita istilahkan dengan sistematika wahyu. Bagaimana membumikan Al-Quran ini sesuai dengan tahapan-tahapan yang dilalui, dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara yang benar, ya. Memulai dari mana Allah memulainya.